Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat API atau API login. Untuk di video kali ini kita akan belajar membuat API register. Jadi ketika kita nanti beralih ke Android Studio atau melanjutkan membuat aplikasi Android, kita sudah siap dari segi register maupun login. Oke, untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka dulu project kita. Setelah itu kita membuat function baru untuk menghandle registernya. Jadi buat fungsi public function register, sama di sini kita masukkan parameter requestnya. Berbeda dengan login, kalau di sini kita akan membuat validasi tersendiri. Jadi field-field yang akan dimasukkan nanti adalah nama, setelah itu email, dan password. Jadi kita akan cek apakah semua Jadi di sini kita akan membuat validasi bahwa nama, email, dan password harus diisi. Caranya bagaimana? Pertama kita membuat variabel validasi, terus kita panggil validator. Ini dari Laravel juga, make. Isinya di sini kita parsing requestnya, kita ambil semua datanya. Setelah itu di value yang kedua kita baru memberi informasi. Baru di sini kita inputkan informasinya, misal nama, dia statusnya required. Ini artinya bahwa nama itu dia harus diisi. Kita copy aja. Di sini email, password. Jadi nama, email, password di sini dia harus diisi required. Ini jangan lupa kasih titik koma. Setelah itu pada bagian email kita tambahkan kondisi lagi bahwa email ini unik. Unik artinya dia tidak boleh ada yang sama. Jadi hanya boleh ada satu email di dalam tabel users. Seperti ini. Terus password, biasanya password kadang kan ada informasi bahwa password itu minimal 6 digit. Jadi harus ada 6 karakter di dalam password, seperti itu. Oke, validasi kita sudah. Setelah itu kita cek apakah validasi ini terlewati apa tidak. Jadi jika validasi file, ini dari Laravel juga. Jadi jika validasinya files, kita membuat variabel satu lagi, file sama dengan validasi, kita ambil errornya, terus kita keluarkan semuanya, kita ambil semua errornya, seperti ini. Sudah. Setelah itu kita returnnya, berarti kan di sini artinya jika gagal atau jika ada error, misal jika nama kosong, maka akan ada, di sini harus ada lebih besar. Jika ada error, kita kembalikan nilainya, errornya apa. Jadi kita return, kita panggil aja error ini, seperti biasa, this error. Isinya kita langsung masukkan file. Oke. Kita coba buka Postman. Oh ya, ada yang terlupakan. Kita harus membuat rootnya untuk
memanggil register ini. Jadi kita buka pada bagian API atau di root terus API. Nah, di sini kita copy saja. Kita ganti di sini register. Terus pada bagian functionnya kita juga ganti register sesuai yang ada di sini register. Oke, terus ini saya besarkan dulu biar lebih kelihatan. Nah, ini kita ganti register. Nilainya sama, berarti di sini kita biarkan saja. Kita coba send, bagaimana hasilnya. Di sini hasilnya error. Kita lupa belum menjalankan Laravelnya. Seperti biasa kita jalankan Laravelnya dulu, phpr pisang serve. Kita send ulang. Di sini ada error validator not found. Oke, kita ada yang lupa. Kita harus memasukkan use ini. Gimana ini bacanya? Eliminate library support slash fajadas. Kita harus tambahkan baris ini di controllernya. Kita run ulang, kita send ulang, coba lihat. Oke, di sini ada error validate required. Oh, ini kita salah. Harusnya required seperti ini. Maaf, kita typo. Kita save. Kita send ulang. Ada error lagi. Apa ini? Errors. Harusnya di sini dia sebagai fungsi seperti ini. Maaf, banyak tipu saya ya. Oke, coba kita run ulang. Nah, di sini muncul the name field is required. Jadi kita harus memasukkan nama. Terus di sini misal disto. Ini nama, bukan nama ya. Terus ini coba kita biarkan disto. Kita coba tes. The email has already been taken. Artinya email sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat misal user, kita cari apakah usernya sudah ada atau belum. Karena Laravel sendiri sudah membuatkan pada bagian validatornya seperti itu. Oke, kalau kita coba buat di sini 2 ya. Maka nilainya kosong, artinya di sini kita harus return. Jika tidak ada error, maka kita coba kita return ini saja misal. Ya, maaf. Kita return, kita kembalikan ini. Ini kita komen aja dulu. Ini juga kita hilangkan. Selamat datang, register berhasil. Kita coba send. Nah, selamat datang, register berhasil. Seperti itu. Terus selanjutnya kita akan input data-data ini ke dalam database-nya. Caranya mudah. Pertama, kita buat variabel user sama dengan kita panggil modelnya, model user. Terus untuk membuat data baru kita tinggal panggil create. Yang di create apa? Sebenarnya kita bisa langsung saja masukkan semua datanya seperti ini. Jadi kita masukkan semua data langsung ke dalam tabel user. Tapi masalahnya karena di sini kalau kita lihat pada bagian tabel user, passwordnya dia terenkripsi. Jadi kita tidak bisa langsung memasukkan semuanya, karena ketika nanti kita masukkan semuanya, maka di sini nilainya bukan terenkripsi, tapi akan sesuai nilainya misal 1 sampai 8.
jadi tidak terenkripsi. Nah, untuk mengatasi itu kita akan memodifikasi sedikit, jadi kita akan menggunakan array mark, terus kita masukkan nilainya, koma, kita modifikasi pada bagian password, kita ganti nilainya menjadi, kita encrypt di Laravel sudah disiapkan, tinggal kita ketik bcrypt, kalau tidak salah seperti ini tulisannya, bcrypt, terus baru kita masukkan nilai passwordnya, request password, S-nya kebanyakan. Oke, sudah. Setelah itu kita buat validasi atau kita cek jika user berhasil dibuat atau user berhasil dibuat, maka baru kita kembalikan nilai ini. Kita cut aja dulu, kita uncomment bagian user ini, terus kita biarkan saja ini. Setelah itu jika dia gagal, kita return, kita panggil error ini seperti biasa, this error, kita masukkan pesannya apa, registrasi gagal. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba di Postman, kita registrasi, call function marge, ini bukan marge tapi merge. Ini saya banyak tipu hari ini, nggak tahu kenapa. Pada bagian ini, merge harusnya bukan marge. Oke, kita save, kita run ulang, kita send ulang. Ada error lagi, bcrypt. Harusnya tulisannya seperti apa? Bukan bcrypt, tapi bccrypt. Nah, crypt seperti ini. Kita run ulang, kita send ulang. Nah, ini artinya kita berhasil membuat usernya, emailnya tisto2@gmail.com, namanya Tisto, dibuat pada tanggal ini, ID-nya 3. Kalau kita lihat di database, kita refresh ini, user berhasil dibuat. Nah, seperti itu. Kalau misal kita langsung send aja, tidak dirubah, ada peringatan success 0, message-nya email sudah dipakai. Kita coba rubah menjadi 1, misal kita send, berhasil lagi, emailnya tisto1@gmail.com, namanya Tisto. Kita coba lihat lagi, berhasil Tisto1, seperti itu. Di sini ada sedikit perbaikan. Kalau misal kita send lagi, ini dia berupa array, harusnya ini tidak konsisten dengan apa yang ada sebelumnya. Misal seharusnya kan di sini dia bukan array. Kalau di sini kan kita lihat di sini array nilainya. Kalau di sebelum-sebelumnya nilainya itu string bukan array. Nanti di sini akan ada error. Menurut pengalaman saya, nanti di sini akan ada error ketika nanti kita implementasi di Android Studio. Jadi kita akan modifikasi sedikit. Karena ini berupa array, kita coba ambil satu persatu. Jadi pertama kita ambil dulu indeks pertama. Jadi kita kembali ke editornya. Pada bagian error sini, kita ambil indeks ke 1. Jadi dia tidak dikeluarkan semuanya, semua arraynya tidak dikeluarkan, tapi dikeluarkan satu persatu by indeksnya. Indeks pertama 0. Kita save, kita coba run ulang lagi, maka di sini akan berubah menjadi string biasa, bukan array lagi. Nah, diambil indeks pertama.
Kalau di sini kita rubah misal 4, errornya berubah the name field is required. Nah, seperti itu. Kalau kita aktifkan name-nya, kita kirim selamat datang, register berhasil. Kita lihat lagi di pada bagian database, data sudah terinput dengan semestinya. Terus pada bagian password juga sudah terencrypt seperti yang lain. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan beralih ke Android Studio. Kita akan coba menggunakan API kita yang kita buat tadi. Jadi register sama login akan kita gunakan di tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan tanya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.